Ya, kita memasuki minggu terakhir dari bulan September, tapi juga beralih langsung tepat dari Rabu langsung ke bulan Oktober. So, ini adalah akhir kuartal. Kita memasuki akhir kuartal ketiga dan mulai memasuki periode kuartal keempat atau kuartal terakhir di tahun ini. Oke, ada beberapa agenda yang justru akan menjadi sorotan para pelaku pasar sehingga akhirnya ini akan menimbulkan gejolak ataupun volatility pada mayoritas pasar. Kira-kira seperti apa? Ini ada ulasannya. Ya, faktor pertama yang menggerakkan market sampai detik ini itu adalah kaitannya dengan geopolitik. Ada risiko geopolitik, hati-hati dengan Ukraina dan Rusia yang dikhawatirkan akan relatif meningkat. Yang ditandai dengan permintaan Zelensky saat itu di pertemuan atau di sela-sela pertemuan PBB, ternyata dia meminta kepada Trump untuk mengirimkan tambahan terkait dengan rudal Tomahawk. Tomahawk ini kurang lebih kita sebut dengan rudal yang bisa dikategorikan jangkauannya jangka jauh ya, atau cukup jauh. Dan kelihatannya ini akan memberikan kesan bahwa Trump kemungkinan membiarkan Zelensky untuk menyerang Rusia. Apakah seperti itu? Ya, itu salah satu dampak yang terlihat kemarin di hari Jumat bahwa harga minyak sempat naik sampai ke level $66, walaupun sekarang ini sudah reda. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan data PCE. Benar saja apa yang kemarin kita bahas di hari Jumat, bahwa data tersebut hanya relatif sesuai ekspektasi dan akhirnya meredam kekhawatiran masalah inflasi dan akhirnya mendorong kembali kepada ekspektasi cut rate di bulan Oktober. Dan yang terakhir adalah terkait dengan kekhawatiran terkait dengan risiko government shutdown atau ditutupnya roda pemerintahan ataupun operasional pemerintahan federal di Amerika, sehingga itu yang membuat saat ini yang terlihat sangat-sangat jelas adalah emas mengalami kenaikan tembus level 3.800. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah terkait dengan data ekonomi PCE. Kemarin kita sudah sempat singgung, kalau data itu relatif sesuai ekspektasi, artinya tidak perlu khawatir. Dan kalaupun misalkan ada selisih naik, maka kenaikan hanya 0,1% bisa dikategorikan relatif terbatas untuk penguatan dolar. Dan persis yang terjadi adalah saat itu dolar hanya mengalami kenaikan satu atau bahkan beberapa jam sebelumnya, kemudian setelah itu reda. Dan bahkan kita melihat dampak dari hal tersebut adalah mendorong kembali ekspektasi penurunan suku bunga bulan Oktober. Terlihat di CME Fed khusus saat ini ekspektasinya atau peluangnya mencapai 89,3%, padahal sehari sebelum data itu berada di 87,7%. Ya, tapi walaupun demikian ini memang sedikit lebih rendah ya, dibandingkan 1 atau 2 hari sebelumnya yang berada di 89,98. Tapi kita akan lihat ke depan, apakah ini akan mencerminkan sesuatu hal pasti atau tidak. Artinya kita masih butuh data-data ekonomi yang relatif menguatkan, dan itu berarti tertuju kepada non-farm payroll atau data pekerjaan Amerika yang akan muncul di minggu ini. Ya, kaitan dengan data pekerjaan, jangan hanya memprioritaskan terkait dengan farm payroll, tapi Anda harus perhatikan terkait dengan tingkat pengangguran atau unemployment rate yang biasanya dirilis berbarengan dengan non-farm payroll. Itu berarti 3 Oktober harus Anda jadwalkan ataupun Anda tandai, karena itu berarti akan menjadi high risk yang mungkin bisa dibilang kategorinya sangat dinantikan oleh para pelaku pasar, terutama kaitannya dengan pergerakan saham ataupun emas. Dan selanjutnya kalau kita lihat dari ancaman geopolitik, walaupun saya agak ragu ya apakah ini akan terjadi apa tidak, tapi yang jelas ada hal yang cukup menarik dari pernyataan Zelensky, yaitu terkait dengan permintaannya kepada Trump untuk mengirimkan tambahan rudal Tomahawk yang memang dikategorikan atau diketahui sebagai rudal jarak jauh, dan katanya ini diagendakan untuk menyerang fasilitas energi Rusia. Ya, terlepas ini apakah benar apa tidak, yang jelas itu sempat melakukan atau sempat berdampak kepada kenaikan harga minyak secara ringkas dari 64 sampai ke $66 di hari Jumat. Dan hari ini pun kelihatannya dia kembali naik ke level 65. Cuman apakah dia akan lanjut naik di atas 67? Ingat bahwa minggu ini kita memiliki agenda OPEC meeting yang kelihatannya juga sesuai ekspektasi, mereka akan tetap melanjutkan kenaikan produksi. Nah, artinya di sini akan ada sedikit argumen antara kekuatan dari OPEC atau keputusan OPEC dengan kekuatan dari risiko geopolitik. Walaupun dengan catatan, bagi saya jelas, sangat-sangat jelas, kalau memang ternyata ini hanya sekedar katakanlah mungkin kamuflase ataupun bahkan siasat yang sengaja dibocorkan oleh Trump dan Zelensky supaya akhirnya memaksa Putin untuk kembali ke meja perundingan, saya rasa itu tidak akan berhasil ya. Tapi yang jelas kalau itu memang ditujukan hanya sekedar siasat memancing Putin, maka saya prioritaskan ini lebih kepada dampak yang bersifat sementara. Jadi artinya secara keseluruhan selama kita tidak melihat adanya dampak dari secara real
serangan yang dikatakan oleh Zelensky tersebut kepada Rusia, kelihatannya dampaknya hanya relatif terbatas. Kecuali kalau misalkan betul-betul perang ya. Kontak fisik ataupun pengiriman rudal Tomahawk kepada fasilitas energi dari Rusia itu akan berakibat fatal dan memicu amarah dari Putin dan sehingga akhirnya memicu peperangan lebih luas lagi. Dan itu yang akan terjadi dengan lonjakan di atas $70 per barel. Tapi di luar itu, kalau memang konteksnya ini hanya sekedar ancaman ataupun ya sekedar tekanan untuk Putin saja dan akhirnya memaksa dia maju ke meja perundingan, maka dampaknya saya melihat tidak akan ada kemungkinan untuk tembus level $70. Mungkin saja hanya 66 ataupun 67, kemudian nantinya akan kembali ke prioritas utama yaitu kebijakan dari OPEC. So, dari catatan yang saya lihat di sini adalah bahwa Trump mengizinkan untuk Ukraina menyerang Rusia, tapi dia tidak berkomitmen untuk memberikan ataupun bahkan mencabut pelarangan terkait dengan senjata jarak jauh. Jadi pada dasarnya memang ini cukup menjanjikan untuk Ukraina menyerang kembali Rusia, tapi pada dasarnya tidak memberikan komitmen apapun yang terikat. Oke, agenda penting awal Oktober yang sudah saya sampaikan kemarin minggu ini, kita akan coba lihat apakah beberapa hal yang akan terjadi tersebut akan terwujud atau tidak. Yang jelas ancaman pertama yang sampai saat ini terjadi adalah ancaman shutdown. Sehingga ada risiko terkait dengan kemungkinan PHK permanen untuk beberapa lembaga pemerintah federal AS. Dan itu yang akan kemungkinan akan menjadikan ya mungkin rambu-rambu ya untuk ekonomi Amerika kalau misalkan ini berkelanjutan. Tapi kalau misalkan terhindarkan ya mungkin kita akan abaikan. Lalu kemudian yang kedua adalah terkait dengan tarif baru yang diumumkan dan akan berlaku per 1 Oktober. Ya seperti biasa, saya rasa dampak ini belum tentu akan signifikan mempengaruhi. Tapi yang jelas ketegangan dagang di antara semua negara itu akan kembali memanas. Dan termasuk catatannya adalah untuk China. Ini kaitannya dengan perang chip ataupun teknologi ya. Kalau misalkan dilihat dari beberapa waktu yang lampau, jelas itu menjadi prioritas utama pasar. Tapi untuk saat ini kelihatannya beberapa atau bahkan kita kategorikan masing-masing pihak itu sudah memiliki solusi. Tapi yang jelas apapun itu dampak dari tarif ini harusnya akan mengacam ataupun menekan kepada risk aset seperti saham. Tapi kita lihat ya, apakah ini berdampak signifikan atau hanya bersifat sementara atau terbatas. Yang ketiga adalah masalah pemilu Jepang yang akan dilakukan 4 Oktober mendatang. Oke, kita lihat dari shutdown ataupun masalah deadline shutdown. Kapan itu deadline-nya? Deadline-nya adalah kaitannya di tanggal 1 Oktober. So, ceritanya tahun fiskal untuk pemerintahan federal Amerika itu dicanangkan per 1 tahun dan itu digunakan 1 Oktober sampai ke 30 September di tahun mendatang. Artinya kalau sekarang tanggal 29, besok 30 ini adalah batas pendanaan terakhir. Sehingga itu yang diharapkan bahwa nantinya Kongres ataupun Senat memiliki kesepakatan untuk mencairkan kembali atau mendorong dengan kebijakan government funding kembali yang terbaru. Nah, masalahnya adalah sampai detik ini belum ada agenda apapun terkait dengan penjadwalan voting ataupun bahkan penjadwalan untuk pengesahan RUU tertentu. Jadi rasa-rasanya sangat wajar kalau market khawatir karena sampai detik terakhir ini, terutama sampai akhir pekan kemarin, sama sekali tidak ada tanda-tanda jadwal yang dicantumkan kapan dan akan seperti apa. Kecurigaan saya adalah kemungkinan kita akan dapatkan ini extension di detik-detik terakhir dan itu pun baru berupa RUU darurat sementara. Yang artinya kalaupun misalkan expand, maka kemungkinan hanya memberikan kesempatan untuk Kongres menyesuaikan ataupun bahkan mengesahkan beberapa RUU. Nah, tapi pada dasarnya Kongres harus mengesahkan sekitar 12 RUU per tanggal 30 September tentunya, sebelum 1 Oktober. Kalau misalkan sampai nanti malam tidak ada wacana untuk menjadwalkan voting, hati-hati, maka kemungkinan ketegangan ini akan berlanjut sampai ke akhir pekan atau beberapa hari ke depan. Tapi kalau misalkan nanti malam ada penjadwalan terkait dengan voting di Kongres untuk masalah funding ini, maka kemungkinan kita akan bisa melihat sedikit bernafas lega, indeks saham akan kembali naik dengan lebih kuat, tapi catatannya adalah emas yang sudah tembus level 3.800 bahkan 3815 saat ini, kemungkinan akan berpotensi koreksi turun dengan sangat cepat. Ya, ini dimulai dengan kenaikan dari level 3760 saya rasa. Kalaupun misalkan kita anggap ini akan menjadi reda saat diumumkannya wacana untuk voting ataupun bahkan RUU darurat sementara, maka emas akan kembali ke titik awal di 3760-an dari level yang saat ini tercatat di 3800-an. So, hati-hati teman-teman. Posisi ini akan kita bahas nanti di live streaming sore hari terkait dengan proyeksi yang memungkinkan emas bisa naik atau bahkan
turun secara cepat. Nah, yang jelas dalam sejarahnya terkait dengan government spending ataupun government funding ini, kalau kita perhatikan ternyata memang shutdown ini pernah terjadi di beberapa waktu yang lalu. Kaitannya dengan tahun 1980-an sampai ke sejarah modern, kelihatannya kalau misalkan lihat di 1980-an relatif singkat, tapi di era modernisasi ekonomi, kecenderungan itu pernah terjadi sampai paling lama adalah 35 hari shutdown. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah sejarah menunjukkan bahwa politisi memang suka sekali dengan menunda-nunda pengesahan RUU. Ya, entah itu konflik memang atau memang sengaja seperti itu, tapi pada dasarnya di detik-detik terakhir mereka selalu mencapai kesepakatan. Either itu untuk kesepakatan sementara atau memang kesepakatan yang dilakukan untuk 1 tahun ke depan. So, hati-hati dengan wacana ini. Dalam 1 atau 3 hari ke depan, kita perlu memantau lebih lanjut terkait dengan jadwal ataupun agenda dari Kongres Amerika. Oke, inilah sejarah shutdown pemerintahan Amerika. Anda bisa lihat di sini, saya urutkan yang pertama adalah yang terpanjang atau shutdown terlama. Itulah 34-35 hari, dan itu terjadi dalam waktu dekat ya, 22 Desember 2018 sampai 25 Januari 2019. Penyebabnya adalah akibat pendanaan perbatasan Amerika dengan negara-negara perbatasan tentunya. Kemudian yang kedua adalah di 16 Desember atau 16 Desember 1995 sampai 6 Januari 1996. Ini kurang lebih durasinya oleh 21 hari. Lalu kemudian di poin ketiga atau nomor 3 adalah 1 Oktober sampai 17 Oktober. Relatif lebih singkat di 16 hari. Lalu kemudian yang paling singkat itulah di 5 sampai 9 Oktober 1990 yang ternyata durasinya hanya 3 hari. Bahkan dalam sejarahnya tercatat kurang lebih ada peristiwa yang shutdown-nya hanya berjalan kurang lebih 1 hari atau bahkan 4 jam. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya bisa saja mengganggu kepada market, tapi mayoritas tidak mengganggu sama sekali. So, yang sempat terjadi dalam kurun waktu terdekat itulah di nomor 1 dan juga nomor 2. Dan saat itu memang kejadiannya mirip dengan yang terjadi saat ini, yaitu mengalami kenaikan untuk safe haven karena kepanikan ataupun kekhawatiran terkait dengan shutdown tersebut mengganggu kepada ekonomi. Dan ancaman yang paling memungkinkan adalah terkait dengan ditundanya sejumlah rilis data, termasuk mungkin non-farm payroll minggu ini bisa saja ditunda kalau seandainya beberapa lembaga pemerintah federal itu ditutup gara-gara RUU anggaran tidak disahkan. Nah, minggu ini fokusnya akan tertuju kepada banyak data ekonomi dari banyak wilayah ataupun kawasan. Dari Inggris kita akan fokus dengan data GDP-nya, kemudian juga dari China ataupun bahkan Amerika kita akan lihat dari PMI. Khususnya untuk Amerika, kalau minggu lalu kita sempat lihat data versi S&P Global, minggu ini kita akan murni melihat data versi ISM yang kita kategorikan data resmi pemerintah. Kemudian berikutnya adalah US Jobs Data, tentunya ini kaitannya dengan Job Openings, kemudian data ADP Employment dan juga non-farm payroll, include unemployment rate tentunya. Dan terakhir adalah masalah inflasi dari zona Eropa. Ini akan memberikan gambaran kira-kira apakah ECB layak untuk mempertahankan suku bunga atau kembali terbuka untuk melakukan pemangkasan suku bunga. So, nanti sore kita akan lihat dari beberapa perkembangan terbaru terkait dengan grafik, termasuk dengan peristiwa-peristiwa yang mungkin akan mengganggu sepanjang minggu ini.